Halo teman-teman kelas 3, ketemu lagi di program belajar dari rumah. Buat bunda dan ayah yang super sabar dan penuh semangat, semoga selalu diberi kesehatan ya. Dan terus semangat menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, Kak Jo akan ingatkan kalian untuk siapkan buku tulis dan juga alat tulisnya ya. Selanjutnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk mengawali belajar hari ini. Berdoa, kita mulai. Selesai. Nah, untuk mengawali belajar hari ini, Kak Jo mau tanya dulu nih, teman-teman sudah melihat kalender belum di rumah? Sekarang tanggal berapa? Sudah? Kalau sudah dilihat, yuk sekarang kita mulai olahraga kecil supaya tubuh kita rileks. Tapi untuk kali ini sedikit beda ya, karena Kak Jo akan mengawali pemanasan kali ini dengan memutari bola plastik. Teman-teman kalau ada bola plastik seperti ini, boleh ikutin juga ya. Letakkan bola di lantai, lalu berjalanlah memutari bola selama 3 kali. 1, 2, 3. Kita mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita mulai olahraga ringannya ya. Dengan gerakan pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gerakan terakhir, ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Sekarang, kita mulai belajar. Kenapa, Dok? Ini Kak, boxnya nggak ketutup terus. Aduh, gimana mau ketutup? Barang-barang kamu tuh terlalu penuh mainannya. Mungkin kalau agak dipaksa, bisa muat, Kak. Ya nggak bisa gitu dong, Dot. Karena kan mainan kamu itu semuanya benda padat. Bukan benda cair yang bisa menyesuaikan sama tempat. Benda padat? Maksudnya gimana sih, Kak? Jadi gini, benda itu sebenarnya dibagi 3. Ada benda padat, ada benda cair, dan juga ada gas. Nah, mainan-mainan kamu itu kan semuanya terbuat dari plastik. Plastik itu adalah benda padat. Karena plastik itu mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap walaupun dipindah-pindah. Gini ya. Bentar. Ya. Ini ya contohnya ya. Nih, udah dilihat. Tempat mainan ini, kalau Kak Jo masukin ke dalam sini, bisa nggak? Ya nggak bisa lah, Kak. Kan mainannya lebih besar daripada tempat mainannya. Betul, tapi kalau air akan menyesuaikan dengan tempatnya. Beda dengan mobil-mobilan ini. Karena bentuknya padat, jadi tidak bisa menyesuaikan ukuran pada tempat yang baru. Oh, aku paham. Jadi, harus gimana dong, Kak? Jadi sekarang kamu harus ambil box lagi yang baru. Ya? Oke, Kak. Ini, Kak. Oke. Pindahin ya. Ini Kak, mainan Sinta yang sudah tidak terpakai. Oh iya, makasih ya Sin. Ngomong-ngomong, Kak Jo mau ngapain ngumpulin plastik-plastik gini? Ini Kak Jo lagi pengen kumpulin plastik-plastik ini untuk Kak Jo kasih ke penampungan plastik biar bisa didaur ulang.
Loh, kenapa harus mesti dibedain sih sama plastik sama sampah lainnya? Kan sama aja, sama-sama sampah. Beda dong, Dot. Kalau sampah plastik itu berbahaya untuk lingkungan kita. Tapi kalau dikelola dengan baik, sampah plastik bisa menyelamatkan bumi kita. Oh ya Kak, kok bisa? Iya. Kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi membatik yuk. Saatnya kita membatik. Membaca itu asik. Nah, kebetulan sesi membatik kali ini adalah membaca terbimbing dengan judul Apa Itu Plastik? Nanti Kak Jo akan membacakan ceritanya, lalu Dodi dan Sinta dan teman-teman di rumah bisa ikut membaca juga. Dan juga menyimak ya, sehingga kalian tahu dan paham apa itu plastik. Oke deh. Sebelum kita masuk ke sesi membatik, ada baiknya teman-teman di rumah mencatat pertanyaan berikut ini dulu ya, untuk dijawab di sesi tanya-jawab nanti. Apa itu plastik? Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak benda di sekitar kita yang terbuat dari bahan plastik. Perhatikan benda di sekitarmu. Ada alat rumah tangga yang terbuat dari bahan plastik. Ember terbuat dari bahan plastik. Toples terbuat dari bahan plastik. Payung dan jas hujan terbuat dari bahan plastik. Galon terbuat dari bahan plastik. Sedotan terbuat dari bahan plastik. Gayung terbuat dari plastik. Nah, selain alat rumah tangga, ada juga mainan yang terbuat dari bahan plastik loh. Bola pingpong dan bola sepak terbuat dari bahan plastik. Ada mobil-mobilan yang terbuat dari bahan plastik. Ada mainan alat memasak terbuat dari bahan plastik. Ada robot yang terbuat dari bahan plastik. Mainan Lego yang terbuat dari bahan plastik. Nah, tahukah kamu apa itu plastik? Bagaimana ciri-ciri bahan plastik? Plastik adalah bahan pembuat benda yang bersifat padat dan ringan. Bahan plastik dapat dibentuk menjadi berbagai macam benda bila dipanaskan atau dilelehkan. Bahan plastik bersifat tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Bahan plastik daya tahannya baik dan tidak cepat rusak. Bahan plastik juga sangat murah dan mudah diperoleh. Tahukah kamu, penggunaan benda berbahan plastik yang berlebihan memiliki dampak yang tidak baik untuk lingkungan loh. Saat ini, penggunaan benda plastik semakin hari semakin bertambah. Penggunaan benda berbahan plastik meningkat sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kamu membuang benda berbahan plastik sembarangan, lingkungan menjadi kotor. Benda berbahan plastik bisa mencemari lingkungan karena sulit untuk diuraikan. Kita harus cermat dalam menggunakan benda berbahan plastik. Nah, itu dia. Udah pada tahu kan apa itu plastik dan juga ciri-cirinya? Iya Kak, tahu. Coba berarti sekarang udah siap dong untuk sesi pertanyaan? Siap dong. Oke, teman-teman di rumah juga udah siap ya? Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang plastik? Sinta, Dodi, ada yang tahu? Dodi Kak, Apa, Dot? plastik adalah bahan pembuat benda yang bersifat padat dan ringan. Tepat sekali, Dot. Jadi kalau ditanya apa bahan dari bola ini terbuat dari plastik yang bentuknya padat dan juga ringan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Apa ciri-ciri plastik? Siapa yang bisa jawab? Aku Kak, aku. Waduh, dua-duanya. Dodi dulu deh. Ya, bentar. Dapat dibentuk jadi berbagai macam benda bila dipanaskan atau dilelehkan. Terus tidak dapat menyerap air dan tidak tembus air. Lalu, Aku bantuin ya, Dut.
Daya tahannya baik dan tidak cepat rusak. Selain itu, bahan plastik juga murah. Iya betul semua. Ciri-ciri plastik ada banyak ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Siap? Siap. Benda apa saja yang terbuat dari bahan plastik di dalam cerita? Siapa lagi nih yang bisa jawab? Aku, Kak. Oke, Sinta. Sebenarnya ada banyak sih, Kak. Tadi disebutkan peralatan rumah tangga seperti ember, toples, payung, galon, dan sedotan. Terus mainan yang terbuat dari bahan plastik juga disebutkan. Ada mobil-mobilan, mainan masak-masakan, boneka, dan lain-lain. Nah betul, dan aslinya sebenarnya plastik-plastik itu ada di sekitar kita. Seperti mainan-mainan kalian. Atau yang Kak Joli kumpulin sekarang ini. Nah makanya kalau ada barang yang sudah tidak terpakai, lebih baik daripada kita buang dan mencemari lingkungan kita, lebih baik kita kasih kepada pengelola plastik. Karena nanti akhirnya bisa berguna. Ya juga ya, Kak. Lebih baik dikasih ke orang yang lebih membutuhkan atau didaur ulang. Nah berarti sekarang kalian sudah rela belum nih kasih mainan kalian ke Kak Jo? Ya udah deh, Kak. Oke. Wah ada ini nih. Ini adalah Balima, baca 5 kata. siap ya. Teman-teman di rumah baca dengan nyaring. Siap, Kak. Kita mulai ya. Jadi, pada, dalam, hanya, ayo. Yeay, selesai. Dut, kita main es tungtung yuk. Es tungtung? Apaan tuh? Es tungtung berestimasi dan berhitung. Oh iya. Berestimasi itu sama dengan mengira kan? Nah, betul. Coba perkirakan berapa hasil dari 2170 ditambah 1001 dengan memperhatikan angka ribuannya saja. Hmm, 2170 ditambah 1001. Teman-teman di rumah, ayo ikut jawab perkiraannya. Huruf berikut yang tidak termasuk huruf vokal adalah A, I, U, S, O. Jawabannya adalah huruf S. S. Jadi, gimana jawaban kamu, Dut? Kalau perkiraanku hasilnya lebih dari 3.000, Kak Sinta. Karena 2170 mendekati 2.000, lalu 1001 mendekati 1.000. Dan hasil perkiraanku akan kurang dari sebenarnya. Karena 2.000 kurang dari 2170 dan 1.000 kurang dari 1.001. Oh, gitu. Bagaimana nih dengan teman-teman di rumah? Perkiraan kalian lebih atau kurang? Kalian pada sibuk amat sih. Istirahat dulu. Nih, cobain bolu buatan Bunda. Akhirnya jadi juga. Aku udah pengen banget loh, Bun. Gara-gara nyium bau bolunya. Ya udah, kamu cobain dulu. Bunda juga lagi nunggu lagi. Loyang satu lagi yang belum mateng. Ya. Wah, pas banget berarti ya. Kak Jo juga lapar nih, kayak satu kurang ya. Ya udah, kalian makan dulu ya. Bunda ke dalam, oke? Makasih ya, Bun. Oke, Bunda. Sinta yang potongin ya. Boleh. Kak, Sinta jadi bingung deh. Tadinya Sinta mau motong di tengah, tapi nanti jadinya cuma 2.
Oh, terus kenapa? Kita kan bertiga, Kak. Ya nggak apa-apa kalau gitu dipotong sepertiga aja. Tapi kalau dipotong sepertiga kan susah, Kak. Mending Sinta langsung bagi 4 aja. Jadi kita masing-masing dapat 1/4. Kata siapa susah? Aduh, pada ngomong apa sih? Setengah lah, sepertiga lah, 1/4 lah. Maksudnya apa sih? Oh, Dodi belum belajar soal pecahan ya? Apa itu, Kak? Ya oke, gini deh. Jadi Dodi coba bayangin kue ini dibagi 2 ya. Jadi satu bolu utuh jika dibagi 2 sama dengan 1 dibagi 2. Atau bisa juga disebut 1/2. Itu disebut pecahan setengah. Bilangan yang ada di atas disebut dengan pembilang. Sedangkan bilangan yang ada di bawah disebut dengan penyebut. Oh, aku ngerti sekarang, Kak. Tapi itu kan baru setengah. Kalau sepertiga sama 1/4, itu gimana, Kak? Tadi Sinta mau potong bolu ini menjadi 4 bagian. Berarti kita harus potong bolu ini menjadi 4. Bolu dibagi 2 dari atas ke bawah. Lalu bagi 2 lagi dari samping kiri ke kanan. Satu bolu jika dibagi 4 sama dengan 1 dibagi 4 atau 1/4. Itu disebut dengan pecahan 1/4. Nah, kalau mau dilihat seberapa besar pecahan setengah dan 1/4 ini, yuk kita bandingkan yuk. Jika kita lihat, potongan pecahan 1/4 lebih kecil dari pecahan setengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar potongannya, maka semakin kecil pecahannya. Benar juga ya, kalau dibagi 2 bolunya masih terlalu besar untuk berdua. Dan satu di antara kita nggak kebagian. Kalau dibagi 4, bolunya terlalu kecil. Dan pasti bolunya kelebihan 1. Mending dibagi 3 aja, Kak. Jadi 1/3. Kan adil. Ya udah deh, Dot. Kamu yang bagi aja. Ya, sekaligus kamu latihan ya. Ya, Kak? Nih, coba. Tara, gimana nih potonganku? Udah 1/3 belum? Wah, Dodi sekarang udah jago ya. Wah, bisa pas gitu ya. Masing-masing dapat 1/3. Yoi dong. Anak-anak, Bunda boleh minta tolong nggak? Bunda minta tolong potong-potongin bolu ini. Bunda mau kasih ke tetangga. Bunda mau dipotong seberapa, Bun? Terserah kalian aja. Yang penting potongannya sama. Bunda ke dapur lagi ya. Ya udah. Nah, Dodi, Sinta, ini kan ada 2 bolu. Sekarang Kak Jo akan potong ya. Nanti kalian tebak. Kira-kira Kak Jo akan bikin berapa potongan, oke? Oke, Kak. Sebentar ya. Oke. Nah, udah selesai nih. Sekarang coba kalian tentukan pecahannya. Ayo teman-teman di rumah, bantu Sinta dan Dodi untuk menentukan pecahan dari 2 bolu ini. Untuk bolu A, ada 8 bagian potongan bolu. Itu berarti satu bolu dibagi 8 bagian. Berarti pecahannya 1 dibagi 8 atau 1/8. Untuk bolu B ada 6 bagian potongan bolu.
Itu berarti satu bolu dibagi menjadi 6 bagian. Berarti pecahannya 1 dibagi 6 atau 1/6. Wah, kalian sekarang sudah jago ya. Gimana teman-teman di rumah? Ada yang mengalami kesulitan nggak waktu menentukan pecahan dari bolu-bolu tadi? Nggak ada kan? Mudah banget soalnya. Kalau masih ada yang mengalami kesulitan, coba tanyakan lagi ke Bunda dan Ayah bagaimana menentukan pecahan. Nggak ada salahnya kok bertanya. Kan malu bertanya, sesat jalan. Akhirnya kita sudah melakukan hal yang benar ya. Iya, aku juga ngerasa lega karena udah ngasih sampah plastik itu ke tempat yang tepat. Ternyata emang ada ya tempat untuk menampung sampah plastik untuk didaur ulang. Ada dong, dan sekarang udah banyak tempat yang mau menampung sampah plastik. Gimana kalau di tempat kalian? Apakah ada tempat yang menampung sampah plastik agar bisa didaur ulang? Nah, Sinta, Dodi, kita sudah belajar apa aja hari ini? Aku belajar pentingnya memilih sampah plastik agar tidak mencemari lingkunganku, agar bumi tetap terjaga kelestariannya. Kalau kamu, Dot? Aku belajar 2 hal, Kak. Aku belajar soal benda padat dan juga pecahan setengah. 1/3, 1/4, dan 1/1 lainnya. Berarti kamu udah belajar banyak bentuk pecahan ya, Dot? Baguslah kalau begitu. Hari ini belajar menyenangkan. Kalau teman-teman di rumah gimana? Apa yang teman-teman pelajari hari ini? Oh iya, jangan lupa ya untuk mencatat apa saja benda padat berbahan plastik di sekitar kalian. Tulis di buku kerja ya. Kalian juga. Siap! Baik teman-teman di rumah dan juga ayah bunda hebat, terima kasih ya atas kebersamaannya hari ini. Semoga pelajaran hari ini memberi inspirasi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa besok ya. Dadah! Dadah semua! Baiklah kalau gitu sekarang kita menyanyi lagu apa nih? Membuang sampah, Kak. Buang sampah ya. 3, 2, 1. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan